Perkenalkan, nama saya Salsa Ferentia dengan NIM 2414010176. Perkenalkan, nama saya Amidatul Hasanah dengan NIM 2414010178. Perkenalkan, nama saya Nasya Priani dengan NIM 2414010198. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Muhammad Syafi'i. Yang pertama yaitu latar belakang kelahiran. Engku Muhammad Syafi'i ini lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 31 Oktober tahun 1893. Syafi'ah, yaitu ibu kandung dari Muhammad Syafi'i ini, tidak memperkirakan dan tidak memberikan informasi yang jelas mengenai hari dan tanggal kelahiran dari Engku Muhammad Syafi'i. Namun, keterangan dari Syafi'ah dan juga sanak saudaranya bahwasanya Engku Ibrahim Marah Sultan menjadikan atau mengambil tahun 1893 sebagai tahun kelahiran dari Engku Muhammad Syafi'i. Kemudian Engku Muhammad Syafi'i inilah wafat pada tanggal 11 November tahun 1963, yaitu ketika beliau berusia 70 tahun. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang keluarga Muhammad Syafi'i. Ibu kandung dari Muhammad Syafi'i ini bernama Syafi'ah. Kemudian selain itu Engku Muhammad Syafi'i ini juga merupakan anak angkat dari Andung Khalijah dan juga Engku Ibrahim Marah Sultan. Awal Engku Ibrahim Marah Sultan dan Andung Khadijah ini mengangkat Engku Muhammad Syafi'i ini sebagai anak adalah ketika Engku Ibrahim Marah Sultan ini bertemu dengan Muhammad Syafi'i di Pontianak, yaitu ketika Engku Ibrahim Marah Sultan ini sedang mengajar. Kemudian singkat cerita diangkatlah Muhammad Syafi'i ini oleh Andung Khalijah dan Ibrahim Marah Sultan sebagai anak. Sebenarnya selain Muhammad Syafi'i ini, pasangan Engku Ibrahim Sultan dan Andung Khalijah ini juga memiliki anak-anak angkat lainnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam diri Muhammad Syafi'i itu sehingga tertariklah hati Andung Khalijah dan juga Engku Ibrahim Sultan untuk mengangkat beliau sebagai anak. Kemudian yang selanjutnya yaitu latar belakang pendidikan Muhammad Syafi'i. Pada tahun 1904, yaitu ketika Muhammad Syafi'i ini berusia 10 tahun, beliau belajar di sekolah Melayu di Pidie, yaitu di Aceh. Kemudian pada pertengahan tahun 1907, Muhammad Syafi'i pindah ke sekolah Melayu di Pontianak. Setahun kemudian, beliau dikirim oleh orang tua angkatnya ke sekolah raja atau Quick School di Fort de Cook, yaitu di Bukit Tinggi. Setelah berhasil dan lulus ujian masuk sekolah bergengsi tersebut, yang juga merupakan alma mater Engku Ibrahim Marah Sultan. Setelah Muhammad Syafi'i tamat belajar di sekolah itu pada tahun 1945, beliau langsung diangkat menjadi guru di Kartini School di Betawi atau Jakarta. Di sekolah ini, ia juga bekerja sebagai guru Engku Ibrahim Marah Sultan dan saudara angkatnya Engku Soekardi. Muhammad Syafi'i juga ikut kursus menggambar bersama guru menggambar terkenal yaitu Tuan de Graaf. Kursus menggambar ini beliau selesaikan dalam 18 bulan. Muhammad Syafi'i juga mengisi waktu dengan mengambil ujian bahasa Belanda dan lulus dengan predikat terbaik. Selain itu, di luar kegiatan sekolah, Muhammad Syafi'i juga ikut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan politik, memperjuangkan usaha kemerdekaan negara Republik Indonesia.
dan kesadaran ini telah tumbuh dalam diri beliau sejak beliau bersekolah di Sekolah Raja di Bukit Tinggi. Berikut adalah sejarah singkat dari latar belakang pendidikan Muhammad Syafi'i, yaitu pada tahun 1908 sampai tahun 1945 beliau sekolah di Raja Bukit Tinggi. Kemudian pada tahun 1914 beliau sekolah melukis di Batavia. Selanjutnya pada tahun 1916 beliau menempuh ujian yaitu menjadi guru gambar. Selanjutnya pada tahun 1922 dia melanjutkan pendidikan di institut atau universitas di Belanda. Kemudian setelah itu beliau mengajar di sekolah rendah di Rotterdam. Kemudian pada tahun 1926 ia berhasil mendirikan sebuah sekolah yang bernama INS. Dan pada tanggal 12 Maret 1946 sampai 12 Oktober 1946 ia berhasil menjadi Menteri Pengajar Republik Indonesia ketiga. Kemudian yang terakhir pada tahun 1968 ia mendapat penghargaan Dr. Honoris EUC dari IKIP Padang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kiprah dalam dunia pendidikan. INS didirikan oleh Tengku Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926. Sekolah ini terdiri dari lahan 18 hektar yang terletak strategis antara Padang ke Bukit Tinggi. Meski tanpa subsidi pemerintah, pendanaan sekolah ini berasal dari buku-buku yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i sendiri, yang kedua sumbangan dari ayahnya, dan juga penggalangan dana seperti acara teater, pertandingan sepak bola, dan penjualan hasil seni muridnya. Adapun ciri pendidikan INS sendiri, yang pertama menggunakan bahasa Indonesia sebagai kata bahasa pengantar dan bahasa Inggris sebagai pelajaran wajibnya, dan yang kedua berfokus pada pendidikan praktis yang dapat digunakan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya mengajarkan keterampilan hidup seperti bertani dan keterampilan menengah, yang dimana hingga sampai saat ini INS sendiri dikenal sebagai SMA plus INS Takayutan 6 yang tetap eksis di tengah perkembangan zaman pada saat sekarang ini, yang dimana prinsipnya berpegang teguh pada pendidikan praktis dan humanis yang digagas oleh pendirinya. Syafi'i dalam dunia politik dan bidang pendidikan. Pada tahun 1946, Syafi'i pernah menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam Kabinet Syahrir II. Dan pada tahun 1947, ia diangkat sebagai Kepala Jabatan Pendidikan Sumatera oleh Gubernur. Dan 1950, ia pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung DPA dan Parlemen. Pada tahun 1968, ia dianugerahi oleh Dr. Honoris Causa oleh IKPI Padang. Metode pengajaran Syafi'i ini mengajarkan dengan lebih fleksibel, interaktif, dan praktis dibandingkan dengan sistem kolonial yang lalu. Tujuannya adalah mencetak lulusan mandiri yang mampu berkontribusi langsung kepada masyarakat. Pesan dari Muhammad Syafi'i sendiri, ia berpesan dalam dunia pendidikan tidak hanya bergantung pada otak atau otot, tetapi penting memiliki hati dan rasa kemanusiaan. INS Kayu Tanam adalah warisan semangat perjuangan Syafi'i yang dapat menginspirasi generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu karya-karya yang dihasilkan oleh Muhammad Syafi'i. Yang pertama yaitu buku dan literatur. Karya berupa buku yang dia tulis umumnya berfokus pada tema pendidikan, filsafat pendidikan Islam, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks pendidikan. Buku-buku ini seringkali menjadi referensi bagi mahasiswa, guru, dan praktisi pendidikan. Yang kedua yaitu artikel ilmiah. Selain buku, Muhammad Syafi'i juga mungkin menerbitkan sejumlah artikel di jurnalis atau media massa yang membahas isu-isu pendidikan kontemporer. Tulisan-tulisannya biasanya mengajak pembaca untuk berpikir kritis tentang pendidikan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang mungkin. Kemudian, karya dalam organisasi Budi Utomo dan Indesti Party.
Tengku Muhammad Syafi'i aktif dalam organisasi Budi Utomo serta menjadi redaktur publik pendidikan pada majalah organisasi tersebut. Ia berkontribusi dalam menyebarkan ide-ide pendidikan dan perjuangan kemerdekaan melalui media cetak.